Baik, selamat pagi menjelang siang ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau misalnya ini ternyata hari libur dan saya terlanjur menjadwalkan kuliah gitu ya. Karena susah lagi nanti kalau harus nyari waktunya. Oke, mungkin nanti ke inti-inti materinya saja. Oke, silahkan yang mau absen nanti bisa tulis nama NIM dan kelasnya di bagian chat ya. Bagian chat. Oke, slide saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Oke, saya mulai ya. Jadi materi kali ini adalah tentang trigger ya. Tentang trigger. Apa itu trigger? Trigger ini adalah salah satu objek dari database gitu ya. Di mana dia mengenerate sesuatu secara otomatis. Jadi tujuan dari trigger ini adalah dia bisa bentuknya itu prosedur, dia bisa bentuknya itu function gitu ya. Tapi intinya dia bukan dalam prosedur dan function ya. Dia adalah name block dengan judul trigger gitu ya. Kemudian dia bisa terpicu oleh sebuah event tertentu. Apakah eventnya itu bisa DML, insert, update, delete, atau misalnya proses yang ada di sistem, misalnya login dan logout, atau bisa juga dipanggilnya sebuah prosedur dan function gitu. Nah, trigger itu ada beberapa macam gitu ya. 2 macam setidaknya, yaitu application trigger dan database trigger. Nanti saya jelaskan perbedaannya. Jadi gunanya apa trigger ini? Gunanya adalah untuk melakukan proses peningkatan performance action yang sejenis gitu ya. Nah, mungkin pernah nggak mencoba gitu ya? Pernah nggak berpikir ketika Anda login ke sebuah database, kemudian tercatat siapa yang login, jam berapa, kemudian user yang dipakai login itu apa? Terpikir nggak itu yang mencatat siapa? Nah, itu bisa dilakukan di level aplikasi gitu ya, dengan menangkap event itu, tapi itu juga bisa dilakukan di level database. Nah, itu digunakan menggunakan trigger. Jadi kita melakukan proses perform otomatis gitu. Kemudian itu salah satu kegunaan trigger ya. Jadi dia perform action sejenis, kemudian mengendalikan operasi secara terpusat ya, bukan terpusat, ini typo. Kemudian kita tidak boleh menggunakan trigger pada kondisi ini ya. Functionality yang sudah dibuat oleh Oracle Server, misalnya functionality commit gitu ya. Nah, itu kan sudah ada di Oracle ya. Nah, itu tidak kita gunakan trigger. Kemudian yang kedua adalah ketika ada duplikasi trigger. Jadi trigger itu memang satu sisi dia otomatis dan menyenangkan untuk kasus-kasus yang peristiwa sejenis. Tetapi di satu sisi ketika kita tidak bisa mengontrol trigger, maka itu akan jadi rumit gitu. Nah, prosedur yang dijalankan itu biasanya cukup panjang kalau kita menggunakan PLSQL melalui trigger. Kemudian efek trigger juga bisa kompleks. Nah, ini adalah proses DML trigger. Jadi trigger itu ada bagian trigger specification dan trigger body ya. Kalau trigger specification itu bagian atasnya, bagian namanya gitu ya, bagian dia menggunakan variabel apa saja. Kalau specification dia bagian perintah intinya. Jadi create or replace trigger, nama triggernya apa, kemudian jenis triggernya apa. Ada trigger timing, ada trigger event gitu ya. Eventnya apa gitu. On pada objek apa. Kemudian dia akan mereference pada trigger yang sebelumnya atau enggak. Kemudian apakah trigger ini berpengaruh pada setiap baris data atau dia hanya pada satu event data.
Tadi sudah saya sebutkan di awal, dua macam trigger yang ada statement trigger dan row trigger. Kalau statement trigger ini dia tereksekut satu kali ketika saat awal eventnya berjalan. Kemudian ini adalah default dari tipe trigger dan kemudian dijalankan sekali, bahkan kalau misalkan tidak ada efeknya ke baris data pun dia paling enggak dijalankan satu kali. Itu untuk statement trigger. Nah, kalau row trigger itu dieksekusi setiap baris data yang masih terjadi ketika proses looping ya. Kemudian tidak tereksekusi jika tidak ada event yang memicu. Biasanya digunakan perintah for each row. Nah, kemudian untuk trigger timing, nah tadi kan ada event, ada timing ya. Trigger ini kapan terjadi gitu. Biasanya paling sering dipakai ketika proses DML ya. DML itu bisa proses insert, bisa proses create, bisa proses update, bisa proses delete gitu ya. Kapan? Yaitu di 3 waktu ini, before, after, dan instead of. Before berarti dia sebelum proses eksekusi DML-nya. Misalnya, before delete, nah berarti sebelum proses delete. Atau after insert, berarti setelah proses insert. Atau instead of trigger, pada saat proses trigger ini berjalan, kemudian apa yang dilakukan pada view gitu, misalnya seperti itu. Nah, saat sebuah single row dimanipulasi oleh trigger, maka kita harus perhatikan proses timingnya ya. Misalnya di sini ya, ada sebuah trigger yang dicantolkan di action insert into di departemen ini ya. Jadi ketika proses insert into departemen ID, departemen name, location ID, kemudian values-nya segini. Kalau prosesnya itu adalah trigger before, maka dia akan dieksekusi di bagian sebelum masuk ke tabelnya. Kalau prosesnya adalah trigger after gitu ya, after statement gitu ya, maka dia akan dieksekusi sesaat setelah membaca tabelnya atau after statement trigger. Nah, kalau prosesnya itu di row gitu ya, triggernya itu trigger for each row, bukan trigger statement, maka dia akan dieksekusi kalau before itu sebelum baris data yang dimaksud. Misalkan di sini baris datanya di ini ya, location ID-nya 240. Kalau dia after row trigger berarti dia setelah baris location ID 240 itu dibaca. Nah, ini misalnya proses eksekusi trigger for each row ya. Update employees. Nah, kita mau mengupdate sebuah employees, set salary, kita mau nge-set salary-nya itu dengan salary dikalikan dengan 1,1, berarti dia ditambah 10% dari salary awal. Di mana departemen ID-nya sama dengan 30. Berarti setiap orang yang berasal dari departemen ID 30, maka salary-nya ditambah dengan 10%. Nah, jadi ketika prosesnya itu di departemen ID 30, kalau triggernya ini adalah trigger for each row, maka before dia membaca setiap baris data, disitulah ditaruh triggernya. Kalau after dia setelahnya dieksekusinya. Ya. Jelas ya. Jadi di sini ada dua trigger statement dan trigger row trigger level row ya. Jadi ada statement, ada row trigger. Ada statement trigger, ada row trigger. Kalau statement trigger ya sebelum masuk atau setelah keluar dari pembacaan tabelnya. Kalau row trigger dia sebelum membaca satu baris datanya atau setelah membaca satu baris datanya. Nah, itu tadi untuk timing ya. Timing ada 3, before, after, dan instead of. Kemudian ini ada trigger event. Trigger event itu apa? Trigger event itu manakala terjadi proses eventnya kapan ya? Eventnya itu kapan? Bisa insert, bisa update, bisa delete. Ya, eventnya bisa itu. Jadi bisa dipasangkan sebelum insert atau setelah insert, before insert atau after insert, before update atau after update, before delete gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ya gambaran keseluruhannya seperti ini.
Jadi ini adalah bagian trigger ya. Kalau trigger timing itu menunjukkan kapannya, kapan mau dieksekusi. Ada before, ada after ya, ada instead of. Kalau event itu adalah jenis manipulasinya yang menyebabkan trigger itu terpacu. Bisa insert, bisa update, bisa delete, bisa create, bisa alter, bisa drop, atau pada saat setup, shutdown, lock on, lock off, server error, suspend gitu ya. Itu adalah event-eventnya. Kemudian ada trigger restricted. Jadi ini batasan yang diizinkan untuk eksekusi, misalnya menggunakan when kondisinya apa gitu ya. When misalnya datanya dengan nilai tertentu. Kemudian ada trigger type, itu ada trigger body dan trigger statement body-nya dan definition-nya gitu ya. Ada row level dan statement level ya. Trigger type-nya ada row level dan statement level. Kemudian di trigger body-nya itu ada block dari algoritmanya gitu ya. Jadi ketika kita membuat trigger harus jelas dulu ini mau untuk apa. Jadi kita tahu pakai after atau before, pakai insert atau update misalnya. Nah, kalau ini contoh yang langsung ya. Nah, di sini nanti saya kasih contoh yang lebih detail sebelum itu. Di sini misalnya kita mau melakukan eksekusi sebuah trigger namanya secure EMP ya. Di sini setelah apa yang dilakukan dari secure EMP ini? Ya. Jadi dia yang dilakukan adalah melakukan proses ketika ada orang yang melakukan proses insert data ke employee ya, maka dia akan dicek sama si triggernya. Apa yang dilakukan? Nih, kita lihat di sini ya sintaknya. Create or replace trigger secure EMP before insert, sebelum insert on employees. Jadi sebelum insert ke tabel employees begin. If to char sysdate day. Nah ini sysdate berarti tanggal hari ini ya, dikonversikan tanggal hari ini dan hari-hari ini adalah diambil harinya aja ya. Sysdate berarti tanggal hari ini, itu bisa diambil tanggal bulan tahun, tapi yang diambil day-nya. Day-nya berarti day-nya aja. Kalau tanggalnya adalah Saturday dan Sunday, kalau harinya adalah Sabtu dan Minggu, atau ya, atau to char sysdate hours 24 ya, MI gitu ya. Jadi kalau jamnya tidak antara jam 8 sampai jam 18, maka raise application error. You may insert into employee table only during business hour. Apa tujuan trigger ini? Tujuannya adalah ketika ada orang yang melakukan proses insert, dia ditolak. Ditolak ini ya, error ya. You may insert into employees table only during business hour. Kenapa ditolak? Karena dia melakukan proses insertnya di luar jam 8 sampai jam 18 dan atau di hari Sabtu dan Minggu. Jadi kalau selain hari itu bisa gitu ya. Tapi kalau Sabtu Minggu atau di di luar jam 8 sampai jam 18 tidak bisa gitu ya. Itu fungsinya trigger. Nah, itu tadi trigger, statement trigger ya. Jadi trigger yang dieksekusi satu kali karena sebuah event tertentu. Nah, kalau ini row trigger berarti dia akan dieksekusi berkali-kali karena terpicu oleh sebuah DML. Kita bikin sebuah trigger create or replace trigger restrict salary. Berarti dia nanti akan melakukan proses restrict pada salary. Before insert or update. Jadi bisa ya kita menggunakan beberapa event lah. Misalnya before insert or update or delete gitu ya. Before insert. Berarti eventnya apa? Timingnya adalah before ya. Eventnya apa? Eventnya adalah insert dan update. Before insert or update of salary. Ya, sebelum kita melakukan proses insert dan update dari salary on employees pada tabel employees untuk setiap row-nya. Untuk setiap row ya, maka cek dulu ya. If not,
Nah, if not new job. Nah, titik 2 new ini maksudnya dia adalah mengambil data job ID dari data inputan yang baru gitu. Jadi misalnya gini, di tabel itu sudah ada job ID sama salary ya, di tabel itu sudah ada. Kemudian seseorang mau melakukan proses update. Otomatis ketika update itu kan dia memasukkan query ya. Update employee where job ID. Nah, job ID yang baru dimasukkan ke query-nya ini itu dianggap sebagai new job ID. Nah, itu diaksesnya dengan cara ini ya, titik 2 new dot job ID. Kalau job ID yang baru tadi yang mau diinputkan lewat query tadi, in adalah salah satu dari add price atau add VP dan gitu ya. Dan salary yang dimasukkan lebih dari 15.000, maka lakukan proses notifikasi error. Apa errornya? Employees cannot earn more than $15.000 gitu ya. Jadi yang artinya apa? Artinya yang bisa memasukkan salary lebih dari $15.000 hanya apa? Hanya presiden dan vice presidennya. Selain itu tidak boleh. Gitu ya. Jadi new di sini fungsinya untuk menangkap inputan baru dari query yang mau disisipkan dalam bentuk update atau insert. Itu fungsi trigger. Jadi dia akan mengecek setiap baris data. Kalau misalnya di situ ada diinputkan dalam satu waktu 10 baris data, maka akan dicek satu-satu oleh triggernya. Jadi sistemnya dihandle langsung sama database-nya, pengecekannya ya. Nah, di sini ada old. Nah, old ini berarti adalah variabel untuk mengakses dengan kolom yang sama data yang lama. Data yang lama di mana? Berarti data yang sudah tersimpan sebelumnya di database ya. Misalnya di sini insert into employees, employee ID, last name, job ID, salary, kemudian value-nya ini ya, 99, EMP, SRF dan 6.000 ya. Kemudian di-update ya, update employees, set salary-nya, last name-nya sama employee ID-nya ya. Nah, berarti ini yang old yang mana? Yang old adalah yang data sebelumnya. Yang new yang mana? Yang new adalah data yang baru aja dimasukkan. Yang old yang ini ya. TMP, EMP, SRF sama 6.000. Yang new adalah yang 7.000, Smith sama 999 gitu ya. Diaksesnya dengan menggunakan tanda titik 2. Nah, ini misalnya kita mau melakukan proses restrict row trigger ya. Perhatikan trigger ini ya. Apa yang dilakukan dari trigger ini? Create or replace trigger verified commission page before insert or update of salary on employee. Berarti sebelum proses insert atau proses update, sebelum proses insert atau proses update dari tabel employee, terutama kolom of salary on employee, berarti dia mengakses tabel salary dari kolom salary pada tabel employees for each row. Untuk setiap row dilakukan proses pengecekan. When new job ID, ketika job ID yang baru itu dimasukkan gitu ya. Ketika job ID-nya adalah SRF, maka kalau prosesnya if inserting, kalau dia inserting, commission page-nya, new commission page-nya disetting dengan 0. Else if, kalau misalkan dia bukan inserting, berarti kalau bukan inserting apa? Berarti kalau bukan inserting apa? Update gitu ya. Old commission page is null, atau commission page-nya ini adalah null, dan new commission page-nya di assignment dengan 0. Atau commission page-nya diisi dengan commission page yang sebelumnya ditambah dengan 0,05. Jadi maksudnya dari trigger ini adalah dia mengunci inputan dari commission page. Commission page
akan ditambahkan kalau terjadi proses updating dengan 0,05. Tapi kalau dia prosesnya adalah insert, maka commission page-nya disetting dengan 0. Ya, kecuali kalau commission page yang sebelumnya itu adalah 0, kosong, maka dia diisi dengan 0. Jadi artinya dia itu mengisikan setiap ada proses insert atau update akan disetting commission page-nya sesuai dengan aturan datanya. Jadi ini sebenarnya menjaga agar data itu terpelihara ya, konsistensi datanya. Jadi nginputinnya nggak asal-asalan. Kemudian ini kita mengimplementasikan integrity dari constraint dengan trigger ya. Jadi ada constraint di mana kita ketahui di kuliah database ya, setiap tabel itu dia punya primary key. Setiap primary key itu dia pasti unik. Dan kalau yang namanya primary key unik, ketika kita menginputkan primary key yang baru dengan nilai yang sama, maka dia akan terjadi duplikasi gitu ya. Nah, duplikasi inilah yang kemudian disampaikan pesan errornya. Misalnya di sini tabel employee akan diupdate ya. Update employee set department ID sama dengan 999, where employee ID sama dengan 170. Maka di sini akan terjadi integrity constraint violation error, yaitu error duplikasi dari primary key. Nah, dari mana kita settingnya? Salah satunya adalah kalau misalnya tanpa trigger, maka yang keluar errornya hanya dulu file on index gitu ya, atau error nomor sekian gitu. Tapi kita bisa tampilkan dalam bentuk trigger ya. Create or replace trigger employees dep foreign key gitu ya. Jadi dia nama triggernya ini ya. Trigger untuk mengecek integrity pada tabel employee. After update of department, setelah proses update dari departemen, jadi ini adalah trigger timingnya itu adalah after, eventnya adalah update. On employees for each row, untuk setiap employees lakukan pengecekan ya, setiap employee yang diupdate ya maksudnya ya. Nah, apa yang dilakukan? Insert into, maka lakukan proses insert into values new department ID yang tadi proses update-nya itu diambil, dimasukkan kepada tabel dari departemen ya, dimasukkan sebagai departemen ID yang baru. Nah, kecuali gitu ya, exception, ketika terjadi proses duplikasi, maka akan terjadi ini ya, pesan error ini ya, must exception if department exists. Jadi kalau kode departemen sudah ada, maka dia akan error gitu. Nah, kemudian tadi udah before, udah after ya. Nah, sekarang instead of trigger ya. Nah, instead of trigger ini, ketika kita melakukan proses trigger pada sebuah tabel 1 misalnya kita insert gitu ya, tabel 2 misalnya kita update gitu. Nah, kita juga punya view gitu. Kita punya view, di mana view ini menampilkan gabungan misalnya antara tabel 1 dan tabel 2. Ya. Nah, misalnya prosesnya adalah insert into tabel 1. Di insert of trigger ini, dia akan merubah view-nya gitu ya. Tetapi kita tidak bisa langsung melakukan proses insert itu kepada view. Ya, jadi yang berubah adalah data awalnya. Data di view-nya tidak bisa kita lakukan proses insert of inputan langsung. Misalnya ini ya, insert of trigger ya. Kita punya tabel employee, new employees, di mana dia isinya adalah employee ID, last name, salary, department ID, dan yaitu 3 itu ya. Cuma diambil 3 dari sekian banyak kolom di tabel employees. Kemudian kita punya tabel new department, isinya adalah department. Tapi dia adalah hasil join ya. Join dari department ID, department name, dan
salary jadi dia menjoinkan dua tabel employee dan department. Nah, kemudian kita bikin view di mana view-nya ini terdiri atas gabungan antara employees dan departemennya. Nah, setelah itu kita rubah ya. Nah, ini triggernya ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Create or replace trigger new EMP ya. Kita bikin trigger untuk melakukan effort pada view-nya. Instead of, pada saat proses instead of ya. Instead of itu maksudnya pada saat ya. Insert or update or delete ketika proses insert atau update atau delete pada EMP details. EMP details itu apa? EMP details itu adalah view-nya ya. Maka if inserting, kalau prosesnya inserting, lakukan proses insert kepada tabel employee. Kemudian update bagian new departemennya. Kalau deleting, lakukan proses delete dari new employee. Kemudian update new departemennya. Kalau updating juga sama. Jadi intinya dia itu menjaga proses karena view itu tidak bisa langsung berubah ketika proses DML di tabel asalnya, maka kita gunakan trigger ini untuk melakukan proses perubahan di view. Intinya begitu. Nah, ini perbandingan antara trigger dan prosedur ya. Sintak awalnya adalah create trigger, kemudian kalau prosedur itu adalah create prosedur. Kemudian kalau trigger itu dia menggunakan, kita dapat menemukan trigger apa saja yang kita punya di database kita dengan melihat tabel user trigger. Kalau di prosedur di user source. Kemudian dipengaruhi DML secara implisit, kalau prosedur secara eksplisit. Kemudian di trigger itu tidak diizinkan commit, save point, rollback ya. Tapi kalau di prosedur diizinkan. Commit itu berarti kita kunci data terakhir, save point berarti kita kunci data satu step sebelum commit. Kemudian rollback itu adalah mengembalikan data sebelum di commit. Jadi kalau kita nggak bisa rollback kalau sudah di commit. Nah, trigger ini juga bisa dihapus ya, atau di disable atau di enable ya. Kalau cara disable-nya misalnya trigger ini kayaknya sudah malah bukan bikin cepat tapi mengganggu misalnya, maka kita bisa enable disable-kannya. Alter nama triggernya apa? Alter trigger nama triggernya apa? Disable gitu ya. Atau misalnya kita mau menghapus sebuah tabel, atau kita mau merubah isi tabel, kemudian kita nonaktifkan semua trigger yang nyangkut di tabel itu, kita bisa gunakan alter table, kemudian nama tabelnya apa? Disable all trigger. Nanti kalau sudah selesai, misalnya kita ubah tabelnya, kemudian kita lakukan enable lagi. Nah, atau kita mau recompile semua trigger, kita bisa gunakan alter trigger, nama triggernya apa? Compile ulang. Nah, ini kalau misalnya kita melakukan sistem event trigger ya. Jadi, kalau tadi itu yang dilakukan adalah proses untuk memicu trigger dari DML ya. Apakah insert atau update atau delete, baik level statement atau level row. Nah, kalau ini sistem event, artinya dia mengenerate trigger bukan di level DML-nya, tetapi di level event-nya. Misalnya apa level event itu? Misalnya ketika database itu proses proses log on atau log off gitu ya misalnya. Nah, ini misalnya contohnya ini ya. Pada saat proses log on, nanti Anda coba ya ini ya. Create or replace trigger log on after log on schema. Sebelum proses login gitu ya. Begin insert into, masukkan user ID, logdate dan action. Jadi sebelumnya yang harus kita lakukan adalah kita create dulu
tabel untuk menyimpan history dari proses log on dan log off. Misalnya di sini adalah tabel log trick table gitu ya. Nah, tabel log trick table. Di tabel log trick table ini isinya user ID, log date sama action. Jadi user ID untuk menangkap usernya, log date-nya untuk menangkap tanggal dan waktunya, action-nya, action apa yang dilakukan ketika user itu masuk. Apakah log on atau log off. Kemudian values-nya user, sysdate, dan log on. Ini kita pasang di mana? Pada saat after log on, berarti setelah log on baru bisa ke capture datanya. Bisa nggak sebelum before log on? Nggak bisa gitu ya, karena kalau before log on berarti kita belum masuk ke skema database-nya. Kemudian trigger yang lain adalah before log off ya. Jadi sebelum log off juga bisa kita masukkan. Jadi kapan dia log off-nya itu kecatat gitu ya. Misalnya dia log off jam 11 gitu. Siapa? Kemudian action-nya apa? Nah, user, sysdate, log off, keterangannya log off. Kalau tadi keterangannya log on. Jadi dengan memasang trigger event ini, maka sistem akan menangkap semua orang, semua user yang sempat login dan log off tanpa harus dicek satu-satu. Nah, ini adalah satu bentuk kesalahan di proses dari trigger ya. Namanya mutating. Mutating itu artinya dia triggernya berputar dan malah tidak berhenti gitu ya. Di sini misalnya ada tabel employees. Tabel employees ini ada employee ID, last name, job ID, dan salary ya. Nah, employees ini mau di update ya. Update employees, salary-nya mau diganti dengan 3.400, di mana last name-nya sama dengan stylus. Nah, ternyata di sini ada trigger event. Trigger event-nya adalah before update row. Nah, ternyata before update row ini menyebabkan dia mutating gitu ya. Kenapa? Karena dia mau isi dari triggernya ini dia mau mengupdate dirinya sendiri ya. Sebelum dia diupdate, kemudian dia akan dimasukkan ke tabel itu, jadi muter gitu, sehingga dia menjadi mutating. Nah, kalau kita mau melihat kita punya trigger apa saja di database kita, gunakan perintah select trigger name, trigger type gitu ya. Kalau sampai isinya berarti trigger body from user trigger. Jadi semua trigger akan tersimpan di user trigger, di mana trigger name-nya bisa kita pilih. Tapi kalau nggak ada where kondisi berarti semua triggernya nanti keluar. Di mana ini biasanya dia di level user system ya. Jadi kita login dulu ke sistem. Setelah itu kita jalankan query, ini akan keluar semua triggernya. Nah, ini sebagai contoh ya, contoh trigger ya. Nah, trigger ini yang dilakukan trigger ini adalah kita mau menjaga tabel keuangan ya. Jadi karena tabel keuangan ini rawan, kita mau memantau siapa saja yang melakukan proses dari tabel keuangan ini. Apakah dia mau insert, apakah dia mau update, misalnya gitu ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita siapkan dulu langkah pertamanya. Kita siapkan dulu tabel bernama T-History atau apapun nama tabelnya, yang jelas tabel ini untuk menyimpan nama user, waktu, dan keterangan gitu ya. Create tabel T-History, nama usernya misalkan variabel karakter 9, kemudian dia waktunya varchar gitu ya, kemudian keterangannya apa. Nah, setelah kita buka bikin tabel itu, kemudian kita bikin triggernya. Nah, triggernya adalah create or replace trigger history keuangan. Nah, nama triggernya history keuangan. After insert or delete, jadi
proses yang di sini kebetulan cuma dipakai dua ya, insert sama delete. Jadi kalau ada proses insert atau delete data, on keuangan itu berarti di tabel keuangan. Ya. Kalau mau ditambah or update juga bisa gitu ya. Tapi ini yang dipakai hanya dua. Kalau ada orang yang mau insert atau delete pada tabel keuangan, for each row, untuk setiap baris data yang dilakukan proses insert atau delete, maka lakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? Insert into the history, masukkan ke tabel the history yang kita bikin di langkah 1 tadi, nama usernya, ya. Nama user dari mana? Values-nya dari user. Ya, user langsung ketangkap kan usernya siapa. Waktunya dari mana? To char. Jadi kan kita tipenya variabel karakter ya, jadi kita to char-kan dari sysdate tanggal hari ini, dimana formatnya kita atur hari, day, month itu berarti bulan, dan tahunnya 4 digit ya. Kemudian jamnya, jam menit detiknya berapa. Kemudian keterangannya terjadi perubahan, atau misalnya kita tambahkan keterangan yang lain ya. Jadi pada saat jam itu terjadi perubahan oleh user itu. Kemudian kita outputkan. Selain kita insertkan, kita outputkan juga. Jadi terjadi perubahan pada tabel keuangan. Jadi ketika misalkan satu kali itu ada, kita cek ya, kita langkah di pengujian triggernya ya. Seseorang melakukan proses insert di tabel keuangan. Jadi asumsinya kita sudah punya tabel keuangan ya. Misalnya kode 3010801 10 berapa ini? 10 juta lunas gitu ya. Tabel keuangan kan terinput tuh. Kemudian ada notifikasi. Terjadi perubahan pada tabel keuangan. Nah, taruhlah ini misalnya level server. Jadi mungkin yang melakukan proses perubahan bukan si adminnya, tapi user yang lain gitu ya. Maka akan muncul notifikasi di level adminnya. Nah, kalau kita mau lihat tabel the history-nya, maka di situ akan tercatat bahwa user pelatihan gitu ya pada jam 10 gitu ya. Pada jam 21.34 melakukan proses perubahan. Nah, itu contoh penerapan trigger ya. Seperti itu. Nah, tugas Anda nanti adalah mempraktekkan contoh-contoh yang ada di sini ya tadi ya. Ada trigger event, ada trigger for each row gitu ya. Anda coba nanti. Oke. Sampai situ ada pertanyaan mungkin.